Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fania Afrila dengan NIM 0102 1282 126051. Saya merupakan mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2021 atau semester 5. Nah, di sini saya akan membuat tugas sebagai pengganti ulangan tengah semester dari dosen pengampuh mata kuliah Fikih Muamalah yaitu Bapak Ihsan Hamidi, SHI, MSI. Nah, di sini aku mau jelasin salah satu akad dari fikih muamalah. Tapi sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu fikih muamalah? Jadi, fikih muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta. Nah, di sini aku mau bahas salah satu dari ruang lingkup fikih muamalah yaitu barang titipan atau wadiah. Wadiah menurut bahasa berarti titipan. Kata wadiah berasal dari kata wada'a yada'u waddan yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Jadi, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, wadiah adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan, pengertian wadiah adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Dasar hukum wadiah. Dasar hukum wadiah dalam Al-Quran terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 dan hadis riwayat Abu Daud. Rukun wadiah. Rukun wadiah adalah hal pokok yang harus ada dalam akad wadiah. Jika ada salah satu hal pokok tadi yang tidak terpenuhi, maka akad itu akan menjadi tidak sah. Rukun dari wadiah yaitu adanya ijab dan kabul. Ijab harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan bisa syar'i atau jelas ataupun kinayah yang berarti sindiran. Contoh sikat syar'i yaitu saya titipkan barang ini kepadamu, dan qabul saya terima titipan ini. Sementara menurut ulama mazhab Maliki, lafaz kinayah harus disertai dengan niat. Yang kedua yaitu harta yang bisa dititipkan hanya barang yang bisa disimpan. Jadi, barang yang dititipkan tersebut harus dalam keadaan baik dan bukan barang yang bermasalah. Yang ketiga yaitu harta yang dititipkan harus halal. Objek yang dititipkan tersebut dan ketentuan-ketentuan wadiah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai Islam. Yang keempat yaitu harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan dan barang yang dititipkan serta ijab kabul. Yang kelima yaitu barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai. Jenis barang yang dititipkan adalah barang yang termasuk kategori harta atau dokumen penting seperti saham, surat perjanjian atau sertifikat. Syarat wadiah yaitu ada orang yang dititipkan dan orang yang menitipkan harus sama-sama berakal. Kemudian yang kedua, harta yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Dan yang ketiga yaitu kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Macam-macam wadiah. Yang pertama yaitu wadiah yad al-amanah. Wadiah yad al-amanah yaitu barang yang dititipkan oleh pihak pertama atau penitip kepada pihak lain seperti perorangan atau lembaga penitipan untuk memelihara atau menyimpan barang tersebut, sedangkan pihak lain atau pihak yang menerima titipan tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang titipan tersebut. Harta atau titipan yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Ia hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
Sebagai kompensasi, maka penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Pengaplikasian akad wadiah ini yaitu dalam sistem perbankan syariah, dikenal dengan Safe Deposit Box. Yang kedua yaitu wadiah yad ad-damanah. Wadiah ini merupakan titipan barang atau uang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara barang atau uang tersebut, dan pihak lain dapat memanfaatkannya dengan seizin pemiliknya. Pihak lain atau penerima titipan ini menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat pemilik menghendaki. Sebagai konsekuensinya, jika uang itu dikelola oleh pihak lain, misalnya seperti bank, ternyata mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi pemilik pihak yang menerima titipan. Nah, pengaplikasian dari wadiah ini secara profesional banyak dipraktekkan oleh bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalah Indonesia atau BMI. Bank Muamalah Indonesia mengartikan wadiah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh dikelola oleh bank. Konsep wadiah yang dikembangkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah wadiah yad ad-damanah, yaitu titipan dengan resiko ganti rugi. Oleh sebab itu, wadiah yang oleh ulama fikih disifati yaitu yad al-amanah dimodifikasi dalam bentuk yad ad-damanah. Konsekuensinya, jika uang yang dititipkan di bank dan dikelola oleh bank menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu akan menjadi milik bank seluruhnya. Walaupun demikian, atas inisiatif bank sendiri tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan pemilik uang memberikan bonus kepada para nasabah. Contoh wadiah bank muamalat adalah produk tabungan dan giro. Kelebihan dan kekurangan wadiah atau barang titipan. Nah, karena pengaplikasian dari barang wadiah atau titipan ini umumnya terjadi di bank-bank syariah, maka aku akan menjelaskan berdasarkan hal tersebut. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba atau bunga, maupun kegiatan haram lainnya. Yang kedua yaitu keamanan data yang disimpan akan dijaga oleh bank. Tabungan wadiah juga umumnya mendapatkan pinjaman dari lembaga penjamin simpanan atau LPS sampai dengan batas tertentu. Yang ketiga yaitu meskipun tabungan wadiah tidak memberikan bagi hasil sebagaimana tabungan mudharabah, tetapi bank syariah dapat memberikan bonus atau hadiah kepada nasabahnya. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri, wadiah atau barang titipan ini, yang pertama, nasabah tidak mendapatkan keuntungan atau bagi hasil dari uang atau barang yang dititipkan. Yang kedua, jika nasabah menabung dalam jangka panjang, akad wadiah akan merugikan nasabah karena uang yang dititipkan tidak akan bertambah. Dan yang terakhir yaitu bank dapat memberikan biaya penitipan kepada nasabah sebagai biaya administrasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.